Anjani, seorang direktur muda yang memesona namun angkuh, senantiasa merendahkan Arya, seorang petugas kantor berparas rupawan dengan kehidupan serba pas-pasan. Di matanya, Arya hanyalah seorang bawahan yang tak berarti. Namun, ketika keadaan mendesak mereka untuk saling bergantung, Anjani mulai menyingkap sisi lain Arya, kecerdasan, ketulusan, dan rasa tanggung jawab yang mendalam. Antipati perlahan luntur menjadi kekaguman, yang tak lama kemudian bersemi menjadi benih-benih asmara. Di tengah jurang status dan gengsi yang membentang, takdir justru merajut dua hati yang tak pernah menyangka bisa bersatu. Namun, sebelum menyelami kisah ini lebih jauh, kami mengundang Anda untuk berbagi dari kota mana Anda menyaksikan cerita ini. Mohon berikan suka dan langganan agar channel Pelangi Kisah dapat terus berkembang dan menyajikan kisah-kisah terbaik. Mari kita mulai kisahnya. Di salah satu perusahaan startup teknologi terkemuka di Bandung, Arya, seorang petugas kebersihan berusia 26 tahun, menjalankan tugasnya. Ia dikaruniai paras tampan, kulit bersih, dan tubuh tegap. Namun, hidup seolah enggan berpihak padanya. Ia hanya lulusan SMA dan harus menopang hidup Kirana, adik perempuannya yang sakit-sakitan. Pada hari itu, gedung kantor kedatangan pimpinan baru, Anjani Wijaya, putri pemilik perusahaan yang baru saja mengambil alih. Wanita muda, jelita, dengan gaya elegan dan latar belakang pendidikan luar negeri. Anjani melangkah angkuh keluar dari mobil mewahnya. Saat memasuki kantor, ia tanpa sengaja bertabrakan dengan Arya yang tengah membawa kopi untuk para staf. Kopi panas itu tumpah membasahi sepatu mahalnya. Seketika, direktur cantik itu murka, menendang semua benda di hadapannya. Tak hanya itu, ia juga melontarkan hinaan tajam kepada Arya. "Apa kamu, seorang petugas kebersihan atau sengaja membuat kekacauan?" hardiknya dengan suara meninggi. "Maaf Bu, saya tidak sengaja," ucap Arya. "Kalau hanya modal tampang, lebih baik jadi model, bukan bekerja di kantor seperti ini." Semua staf terdiam. Arya menunduk, menahan gejolak amarah dan rasa malu yang menusuk. Sejak insiden kopi tumpah di hari pertama Anjani bekerja, sikapnya terhadap Arya semakin dingin, bahkan cenderung kejam. Ia tak pernah melupakan wajah pria itu, yang menurutnya lancang dan ceroboh, meskipun itu hanyalah ketidaksengajaan belaka. Setiap kali melihat Arya melintas, nada suaranya berubah tajam. "Hei petugas, meja saya berdebu. Apa kamu bekerja atau hanya mondar-mandir memamerkan wajah?" Arya hanya menunduk dan mengangguk pelan. "Baik Bu, akan saya bersihkan segera." Ia samar mendengar bisikan rekan kerja. Ada yang terkikik kecil, ada pula yang berbisik kasihan. Namun, tak seorang pun berani membela. Anjani adalah atasan langsung mereka, dan bagi mereka, Arya hanyalah seorang petugas yang bisa diganti kapan saja. Hari demi hari, Anjani mulai melontarkan perintah-perintah yang tak masuk akal. Ia menyuruh Arya membeli kopi dari tempat sejauh 5 kilometer dengan alasan kopi kantor tak enak. Memintanya mengangkat kardus-kardus berat padahal ada staf logistik. Bahkan, ia pernah memanggil Arya hanya untuk menyalakan pendingin ruangan. Kadang, Anjani tak perlu bicara. Ia cukup menjentikkan jarinya sambil menunjuk lantai yang kotor atau tempat sampah yang penuh. Seolah Arya bukan manusia, melainkan sekadar pelengkap bangunan kantor. Hari demi hari, Anjani mulai melontarkan perintah-perintah yang tak masuk akal. Ia menyuruh Arya membeli kopi dari tempat sejauh 5 kilometer dengan alasan kopi kantor tak enak. Memintanya mengangkat kardus-kardus berat padahal ada staf logistik. Bahkan, ia pernah memanggil Arya hanya untuk menyalakan pendingin ruangan. Kadang, Anjani tak perlu bicara. Ia cukup menjentikkan jarinya sambil menunjuk lantai yang kotor atau tempat sampah yang penuh. Seolah Arya bukan manusia, melainkan sekadar pelengkap bangunan kantor. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah perlakuan di depan umum, melainkan tatapan matanya. Tatapan jijik, seolah Arya tak pantas berada dalam ruangan yang sama dengannya. Tapi, Arya tak pernah marah. Setiap malam, di kamar kontrakan kecilnya, ia membuka sebuah buku tulis kecil bersampul lusuh. Ia menulis dengan pulpen murah sambil menatap langit-langit kamar.
Hari ketujuh, Anjani memarahiku. Aku ingin marah, tapi apa gunanya? Aku belajar, sabar itu bukan berarti lemah. Sabar itu jeda, waktu bagiku untuk memperbaiki diri. Aku cuma belum waktunya bicara. Ia menulis, lalu menyelipkan foto adiknya, Kirana, di halaman terakhir. Gadis kecil yang sakit-sakitan itu adalah alasan utama ia bekerja keras. Arya tahu, jika ia terpancing emosi, pekerjaannya bisa hilang. Dan jika pekerjaan hilang, bagaimana Kirana bisa berobat? Di kantor, ia kembali tersenyum saat Anjani melempar dokumen dan berkata, "Bersihkan meja saya sampai bisa buat mengaca. Ya, bukan cuma bersih, tapi mengkilap." Arya hanya menunduk, "Baik, Bu." Beberapa rekan kerjanya mulai memperhatikan keteguhan Arya. Beberapa di antaranya mulai merasa hormat. "Gila ya, si petugas itu dikerjain terus tapi sabarnya luar biasa," bisik Galang dari bagian keuangan. "Tampan, kuat, sabar, sayang cuma petugas," celetuk Citra pelan. Namun, bagi Anjani, Arya tetaplah orang kecil. Ia tak menyadari bahwa hatinya yang dingin sedang menguji hati yang lebih hangat dari siapapun. Pada hari itu, kantor terasa lebih lengang. Beberapa divisi diizinkan bekerja dari rumah karena hujan deras sejak pagi. Anjani menyelesaikan rapat terakhirnya dengan ekspresi kesal. Seharian ini moodnya buruk. Beberapa klien membatalkan pertemuan, presentasi molor, dan headset kesayangannya rusak. Ia ingin segera pulang. Pukul 5 sore, ia turun ke basement, menyalakan mobil sport putihnya, dan melaju keluar gedung. Hujan sudah reda, tapi langit masih gelap. Jalanan menuju perumahannya memang sedikit sepi, terutama jika keluar lewat jalur belakang. Baru beberapa kilometer dari kantor, suara duk-duk-duk terdengar dari ban belakang. Mobilnya sedikit oleng. Anjani menghentikan mobil di pinggir jalan, turun dengan panik, lalu mengeluh pelan. "Astaga, bocor!" Ia mencoba menelpon tim keamanan kantor, tak bisa, sinyal hilang. Mencoba aplikasi layanan darurat, gagal. Hanya ada suara jangkrik dan 1-2 kendaraan yang lewat tanpa peduli. Sepatu hak tingginya kotor terkena becek. Tangannya gemetar saat mencoba membuka bagasi dan melihat ban cadangan yang masih terbungkus plastik. Namun, ia tak tahu harus mulai dari mana. Bahkan, membuka mur ban pun ia tak sanggup. Kenapa sih siang banget hari ini? Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara motor tua menderu pelan. Motor itu berhenti tepat di depannya. Seorang pria turun dengan jaket biru lusuh dan helm hitam. Saat membuka helmnya, Anjani terdiam. "Ibu Anjani?" Anjani melotot. "Kamu petugas?" Arya mengangguk sopan. "Iya, Bu. Saya tadi baru balik dari beli obat untuk adik saya. Lewat sini karena jalan utama macet. Lihat Ibu berhenti, saya bantu ya." "Kamu bisa ganti ban mobil?" "Sedikit-sedikit bisa, Bu, kalau Ibu percaya." Anjani ingin menolak. Egonya berteriak, "Mana mungkin aku dibantu seorang petugas?" Tapi rasa takut dan lelah mengalahkan gengsinya. Ia akhirnya mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara, Arya langsung membuka bagasi, mengambil ban cadangan, dan mulai bekerja. Hujan gerimis mulai turun lagi. Ia menyingsingkan lengan jaketnya, duduk jongkok di jalanan, dan mulai membuka mur ban dengan kunci roda yang tersedia. Anjani berdiri di samping mobilnya, matanya memerhatikan gerak tangan Arya yang cekatan. Tidak hanya kuat, tapi juga teliti. Bahkan, sebelum ia menyadarinya, pikiran dalam kepalanya mulai bertanya, dari mana petugas ini belajar semua ini? 15 menit berlalu, ban berhasil diganti. Arya memasukkan ban rusak ke bagasi dan membersihkan tangannya dengan tisu yang ia ambil dari tas kecil di motornya. "Sudah selesai, Bu. Mobil Ibu aman sekarang." Anjani masih terpaku. "Kamu kenapa bantu saya?" "Karena Ibu butuh bantuan," jawab Arya singkat. "Tapi saya sering menyakiti Ibu, atasan saya. Saya tidak pernah menyimpan dendam, Bu. Semua orang berhak punya hari buruk." Arya tersenyum kecil, bukan senyum yang merendahkan, tapi tulus dan ringan. Ia seperti benar-benar tidak menyimpan sakit hati. Anjani tak bisa berkata apa-apa. "Saya pamit, Bu. Hati-hati di jalan." "Arya?" Anjani memanggil pelan sebelum ia naik motor. "Iya, Bu. Terima kasih."
Arya mengangguk, lalu pergi dengan motornya yang kembali menderu pelan, menghilang di balik kabut hujan. Anjani berdiri lama di tempatnya, menatap jalanan kosong. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Ada sesuatu dalam diri Arya yang tak bisa ia pahami, bukan hanya keberanian, tapi ketenangan dan hati yang besar. Dan tanpa ia sadari, sebuah pertanyaan mulai muncul dalam hatinya, siapa sebenarnya pria itu? Sejak kejadian di jalan sepi itu, Anjani merasa ada yang berubah, bukan pada Arya, tapi pada dirinya sendiri. Setiap kali melihat pria itu menyapu koridor atau membawa termos kopi ke ruang rapat, hatinya seperti berat. Ia mencoba mengabaikan, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu cuma rasa kagum sesaat karena ditolong. Tapi tetap saja, sosok Arya selalu muncul di sudut matanya. Senyumnya yang tenang, tatapannya yang dalam tapi tak pernah menantang. Gerak-gerikinya yang sopan, namun tak pernah lemah. Awalnya, Anjani berdalih bahwa ia hanya ingin tahu lebih banyak demi evaluasi kinerja, tapi dalam hati itu cuma alasan. Siang itu, Anjani masuk ke ruang HRD. Saya mau lihat file pegawai petugas yang namanya Arya, nama lengkapnya Arya Mahardika. Kepala HRD Bu Sari agak terkejut. Iya Bu, memangnya kenapa? Cuma mau tahu saja, lagi audit internal kecil-kecilan. Bu Sari mengambil map biru dari rak dan menyerahkannya. Anjani membuka pelan isinya, tanpa catatan pelanggaran, tidak pernah telat, bahkan sering datang lebih pagi dari staf tetap. Ada beberapa catatan kecil dari staf lain, bersedia lembur meski bukan tugasnya, pernah bantu selamatkan data komputer saya yang rusak, ramah dan tanggap. Ada juga catatan dari salah satu supervisor IT, anak ini jago komputer, saya pernah lihat dia mengoprek jaringan waktu teknisi belum datang, tapi dia tidak pernah pamer. Anjani mengeringit, jago komputer, seorang petugas. Malamnya di apartemen mewahnya, Anjani masih belum bisa berhenti berpikir. Ia membuka laptop dan mencoba mencari nama Arya Mahardika di media sosial, tapi nihil. Arya seperti bayangan, ada tapi tak meninggalkan jejak. Di kantor, diam-diam ia memperhatikan saat Arya membantu Citra mengangkat berkas besar dari gudang, saat ia memberi tisu pada staf resepsionis yang bersin. Bahkan, saat ia duduk sendiri di pantry, makan bekal sederhana sambil membaca sesuatu dari layar ponselnya. Bukan game, bukan media sosial, tapi artikel teknis tentang jaringan server dan sistem keamanan digital. Anjani makin bingung. Kenapa pria ini cuma jadi petugas? Kenapa bukan programmer atau staf IT? Beberapa kali ia menangkap Arya sedang membaca buku, bukan sembarang buku, tapi buku manual coding seperti Linux for Beginners atau SQL Fundamentals. Semuanya usang, ada yang sampulnya sobek tapi masih terbaca jelas. Suatu hari, Anjani memberanikan diri bertanya ke staf logistik, Mas Bima, Arya itu kamu pernah kerja bareng dia? Pernah Bu, kenapa? Dia rajin ya? Mas Bima tertawa. Rajin banget, tidak pernah mengeluh, malah kadang kami yang malu. Soalnya dia petugas tapi otaknya jalan. Pernah bantu komputer saya yang error, saya saja bingung itu belajar dari mana. Anjani hanya mengangguk, pura-pura tak terlalu peduli. Tapi di balik meja kerjanya, pikirannya tak tenang. Dunia tempat Anjani tumbuh adalah dunia di mana gelar, jabatan, dan penampilan adalah segalanya. Ia terbiasa melihat orang dinilai dari what and where you graduated from. Tapi Arya menjungkir balik semua itu. Dia tidak punya gelar tinggi, tidak pernah sekolah luar negeri. Tapi tenang, sabar, sopan, dan pintar. Lebih dari banyak pria berjas mahal yang pernah dekat dengannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anjani merasa penasaran. Bukan karena posisi, bukan karena status, tapi karena hati. Ada sesuatu dari Arya yang membuatnya terus bertanya, siapa kamu sebenarnya, Arya Mahardika? Langit malam menggantung pekat di atas gedung kantor yang mulai sepi. Hanya beberapa lampu yang masih menyala, termasuk di ruang kerja direktur utama. Anjani baru saja menyelesaikan rapat daring dengan klien luar negeri. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam dan sebagian besar staf sudah pulang sejak maghrib. Ia merapikan dokumen saat matanya menangkap sesuatu yang janggal. Cahaya dari ruang IT yang seharusnya kosong masih menyala terang.
Anjani mengerutkan dahi. Ia melangkah pelan. Tumit sepatunya berdetak pelan di atas lantai marmer kantor yang dingin. Semakin dekat, terdengar suara klik keyboard ditekan cepat dan teratur. Dengan rasa ingin tahu yang makin besar, ia membuka pintu sedikit. Dan di sana, ia melihat sosok yang sama sekali tak ia sangka. Arya duduk tenang di depan laptop kantor. Wajahnya serius, matanya fokus. Di layar, tampak baris-baris kode yang tak asing bagi Anjani yang pernah belajar dasar-dasar pemrograman, HTML, CSS, bahkan SQL. Tangannya bergerak lincah, cekatan, seperti seseorang yang sudah bertahun-tahun bergelut dengan bahasa mesin. Anjani terpaku di ambang pintu. "Kamu bisa pemrograman?" Arya tersentak, buru-buru menutup laptop dan berdiri. "Maaf Bu Anjani, saya kira ruangan ini boleh dipakai malam-malam. Saya tidak mengganggu sistem kantor, cuma latihan." "Tidak, aku tidak marah," jawab Anjani cepat, suaranya pelan. "Aku cuma kaget." Suasana mendadak hening. Anjani melangkah masuk. "Jadi, kamu bisa coding?" Arya mengangguk, tersenyum tipis. "Dikit-dikit, Bu. Saya belajar otodidak, unduh e-book gratis, nonton video YouTube. Dulu sempat bantu install ulang komputer warnet di kampung. Dari situ mulai suka." Anjani menatapnya lekat, bukan pandangan meremehkan seperti biasanya, tapi penuh takjub. "Terus, kenapa kamu tidak melamar posisi IT?" Arya menunduk, senyumnya berubah gitir. "Adik saya, Bu. Waktu itu saya butuh pekerjaan cepat, tidak sempat memikirkan posisi. Lihat ada lowongan petugas, saya ambil. Yang penting halal dan bisa bantu keluarga." Ia menarik nafas lalu menambahkan, "Saya percaya takdir tidak statis. Mungkin sekarang saya petugas, tapi nanti kalau waktunya pas, saya akan naik. Pelan-pelan saja, Bu." Kata-katanya sederhana, tapi menampar Anjani lebih keras dari ribuan sindiran yang pernah ia lontarkan. Ia yang selama ini hidup dengan segala kemudahan, merasa begitu kerdil di hadapan pria ini. Pria yang dihina karena statusnya, tapi punya prinsip dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Anjani tak bisa berkata-kata. Untuk pertama kalinya ia kehabisan kalimat. Hanya berdiri di sana, menatap pria yang dulu sering ia remehkan. Kini, dengan hati yang mulai goyah. Arya pun tak menunggu lama. Ia membungkuk sopan, mengambil tas kecilnya dan berjalan keluar ruangan. "Selamat malam, Bu. Hati-hati di jalan pulang." Pintu tertutup pelan di belakangnya. Anjani masih berdiri diam. Di meja, laptop Arya masih terbuka sedikit. Ia menoleh dan melihat sejenak ke layar. Ada tampilan sederhana dari sebuah program pencatatan keuangan, buatan Arya sendiri. Sederhana tapi rapi, terstruktur, bahkan bisa bersaing dengan pekerjaan magang dari anak kampus ternama. Perlahan, Anjani duduk di kursi yang baru saja ditinggalkan Arya. Tangannya menyentuh keyboard itu, hatinya penuh sesak. Kenapa aku baru tahu ini sekarang? Kenapa aku dulu begitu buta? Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Anjani pulang dengan hati yang tak karuan. Bukan karena marah, bukan karena lelah, tapi karena seseorang telah membuka mata hatinya. Dan pria itu adalah seorang petugas kantor. Malam itu, hujan turun pelan, membasahi halaman kecil di kontrakan sederhana milik Arya. Di dalam, suasana mencekam. Kirana, adik satu-satunya, menggigil kesakitan di atas ranjang. Napasnya sesak, tubuhnya pucat. Penyakit lama yang selama ini ditahan dengan pengobatan seadanya, akhirnya menyerang lebih keras dari sebelumnya. Arya memeluk bahu Kirana sambil menggenggam ponsel, mencoba menelpon ambulans. "Tolong cepat, dia tidak bisa napas. Ini kambuh lagi, tolong." Beberapa jam kemudian, Kirana sudah dirawat di rumah sakit daerah, tapi hasil pemeriksaan membuat dada Arya nyeri. Operasi darurat dibutuhkan, biayanya belasan juta. Angka yang terlalu besar untuk seorang petugas dengan gaji pas-pasan. Arya duduk lemas di lorong rumah sakit menatap surat tagihan. Tangannya mengepal pelan. Keesokan harinya, Arya datang ke kantor seperti biasa. Tak ada satupun yang menyangka bahwa semalam ia tidak tidur, bahwa paginya ia harus meminjam jaket tetangga karena jaket miliknya dijual bersama motor tua satu-satunya. Ia tetap tersenyum, tetap menyapa ramah, tetap menyapu lantai seperti biasa. Tapi tubuhnya sedikit goyah, gerakannya sedikit lambat, kantung mata membiru.
beberapa staf mulai curiga, termasuk Bu Sari, kepala HRD yang diam-diam memeriksa catatan absensi dan bertanya pada satpam lama kantor, Pak Tejo, yang tinggal satu daerah dengan Arya. Dia jual motornya kemarin sore, Bu, kata Pak Tejo pelan. Adiknya masuk rumah sakit, kritis katanya. Astaga, dia bilang apa-apa tidak? Dia cuma bilang semoga hari ini masih bisa kerja. Kabar itu seperti angin akhirnya sampai ke telinga Anjani. Awalnya ia diam, duduk di kursi kantornya, menatap luar jendela sambil mengingat malam itu. Saat ia mempergokok Arya mengetik coding, saat Arya berkata, kalau waktunya pas, saya akan naik. Dan sekarang, pria itu sedang jatuh, tapi tak minta tolong pada siapapun. Ada dorongan dalam hati Anjani yang tidak bisa ia bendung. Ia tahu Arya terlalu bangga untuk meminta bantuan. Ia tahu kalau ia menawarkan uang, Arya pasti menolak. Maka, malam itu, setelah kantor tutup, Anjani diam-diam meminta bantuan Bu Sari. Ia mendapatkan rincian rumah sakit, tagihan biaya operasi, dan nomor rekening pembayaran. Tanpa nama, tanpa jejak, Anjani membayar sisa tagihan itu semua. Namun, ia menuliskan satu hal kecil di secari kertas yang ia titipkan lewat petugas administrasi rumah sakit. Sebuah pesan singkat, tanpa nama, tanpa embel-embel. Dari orang yang percaya, kamu pantas dapat lebih. 2 hari kemudian, Kirana berhasil menjalani operasi. Meski masih lemah, keadaannya stabil. Dokter bilang ia hanya butuh pemulihan sekitar 2 minggu sebelum boleh pulang. Arya menatap adiknya dari balik kaca ICU dengan mata berkaca. Ia menahan tangis di hadapan staf rumah sakit yang memberinya kabar bahwa biaya operasi telah lunas sepenuhnya. Tapi saya belum bayar semua. Ada donatur tidak disebutkan namanya, Mas, tapi ada titipan ini. Petugas menyerahkan secari kertas. Arya membacanya pelan. Dari orang yang percaya, kamu pantas dapat lebih. Tangannya gemetar. Ia menatap huruf-huruf itu lama. Ada sesuatu dalam hatinya yang berkecamuk antara haru, bingung, dan rasa hangat yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu siapa yang membantunya, tapi ia tahu satu hal pasti. Seseorang di luar sana diam-diam percaya padanya, bukan karena kasihan, tapi karena keyakinan. Dan bagi Arya, itu jauh lebih berarti dari apapun. Sementara itu, di ruang kantor mewahnya, Anjani duduk diam memandangi foto adiknya yang sudah lama meninggal karena tak tertolong. Dulu, ia tak sempat menolong. Ia terlalu sibuk membangun karir. Kini, mungkin ia tak bisa menyelamatkan masa lalunya, tapi ia bisa menolong orang lain menjaga miliknya. Dan diam-diam, ia merasa untuk pertama kalinya dalam hidup, ia melakukan sesuatu bukan karena posisi, gengsi, atau pencitraan, tapi karena hati. Hari itu dimulai seperti biasa, hangat, sibuk, dan penuh rutinitas. Tapi semuanya berubah ketika kabar buruk tiba di pagi menjelang siang. Ruang IT mendadak kacau. Nada-nada panik terdengar dari telepon internal dan rapat mendadak digelar dengan ekspresi tegang para petinggi. Salah satu proyek IT perusahaan, sebuah sistem manajemen keuangan baru yang akan dipresentasikan ke investor minggu depan, mengalami kerusakan parah. Data utama hilang, server backup tidak sinkron, dan yang lebih mengejutkan, programmer utama, seorang konsultan lepas dari luar, kabur tanpa jejak. Bahkan, akun dan kredensialnya sudah tidak bisa diakses. Rapat darurat berlangsung panas. Anjani duduk di samping ayahnya, Pak Wijaya, wajah sang ayah gelap. Kalau data ini tidak bisa dipulihkan dalam 2 hari, kita kehilangan tender besar, bisa mengguncang setengah divisi, katanya dengan nada dalam. Beberapa manajer saling pandang. IT internal tak bisa banyak membantu, mereka hanya memegang sistem operasional, bukan proyek pengembangan. Sementara itu, di luar ruang rapat, Arya yang sedang mengantar air untuk tamu VIP tanpa sengaja mendengar sepotong kalimat. Data hilang, sistem crash, 2 hari. Arya berdiri diam beberapa saat, lalu menggenggam kuat termos di tangannya. Setengah jam kemudian, rapat masih berlangsung, hingga suara pelan namun tegas terdengar dari pintu yang diketuk 2 kali. "Permisi, saya boleh bicara sebentar?" Semua menoleh. Anjani menegakkan punggungnya.
Pak Wijaya mengernyit. "Kamu, petugas?" Arya mengangguk. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa di sini, tapi saya dengar soal sistem yang rusak. Saya mungkin bisa bantu kalau diberi akses sementara. Saya pernah belajar bidang ini, walau bukan formal." Beberapa petinggi tertawa kecil, sebagian menghela napas. Tapi Pak Wijaya menatap pria muda itu dengan sorot penasaran. "Kamu mengerti sistem keuangan digital? Cukup untuk membaca error log dan mencoba recovery, Pak. Saya tidak janji bisa sempurna, tapi kalau saya boleh coba, saya butuh waktu 2 hari dan 1 komputer server cadangan." Hening menggelantung di ruangan. Anjani menatap Arya dengan campuran tegang dan kagum. Ia tahu Arya jujur, tapi mempertaruhkan sistem sebesar itu. Pak Wijaya mengusap dagunya, lalu berkata, "Baik, kamu punya 2 hari. Saya beri akses terbatas, dan 1 orang IT bantu kamu. Kalau berhasil, kamu bukan petugas lagi." 2 hari itu menjadi 2 malam tanpa tidur untuk Arya. Ia bekerja di ruangan kecil bekas gudang, meminjam server cadangan, dan mulai memetakan log sistem yang rusak. Ia tidak sendiri. Beberapa teman online dari komunitas open source ikut membantunya lewat forum. Ada yang mengirim skrip pengecekan data, ada yang membantu deskripsi backup log. Wajah Arya pucat, matanya merah, tapi semangatnya menyala seperti bara. Tangannya mengetik cepat, hanya sesekali berhenti untuk meneguk air atau sholat sebentar. Anjani beberapa kali mengintip diam-diam. Ia ingin menawarkan bantuan atau sekedar kopi, tapi ia tahu Arya sedang bertarung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari ego, kepercayaan, dan ia memilih memberi ruang. 2 hari kemudian, pagi yang mendebarkan tiba. Di ruang presentasi, semua pimpinan berkumpul. Proyektor sudah siap. Aryan masuk dengan kemeja putih sederhana. Rambutnya agak berantakan, wajahnya lelah, tapi mata tajam. "Saya sudah pulihkan 89% data. Beberapa file rusak, tapi bisa disusun ulang manual. Sistem sekarang bisa dibuka dan ditampilkan dengan tenang." Ia menunjukkan bagaimana sistem yang sebelumnya blank itu berjalan kembali. Ia menjelaskan log error, perbaikan skrip, dan mengembalikan integrasi dengan server backup. Tak satu pun dari mereka menyangka presentasi itu bukan dari programmer profesional, tapi dari pria yang kemarin menyapu lantai. Suasana hening, lalu terdengar tepuk tangan perlahan dari Pak Wijaya. "Luar biasa, saya belum pernah lihat mental baja seperti ini." Ia berdiri, menatap semua yang hadir. "Mulai hari ini, Arya bukan lagi petugas. Saya lantik dia jadi junior analis di bawah divisi IT dan beri dia ruang kerja yang layak." Semua ruangan bersorak kecil. Beberapa staf saling mengangguk, bahkan beberapa dari mereka yang dulu meremehkan ikut berdiri dan bertepuk tangan. Arya hanya menunduk, suaranya lirih. "Terima kasih, Pak. Saya cuma melakukan yang saya bisa." Sementara itu, Anjani duduk terpaku. Matanya berkaca, tapi bukan karena marah, melainkan malu. Malu karena dulu ia menghina Arya tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Malu karena yang ia anggap rendahan ternyata punya harga diri dan kemampuan yang jauh di atas ekspektasi. Dan saat semua berdiri memberi selamat, Anjani tetap duduk, menunduk, diam. Di dalam hatinya, ia tahu takdir sedang membalikkan semuanya. Sejak hari itu, sesuatu mulai berubah dalam hidup Anjani. Bukan hanya karena Arya sekarang bukan petugas lagi, melainkan karena tiap kali pria itu lewat, ada sesuatu yang berdesir halus di dadanya. Awalnya ia pikir hanya rasa kagum, tapi lama-lama getaran itu tumbuh seperti benih yang menembus tanah, diam-diam, pelan, namun pasti. Kini, hampir setiap siang, Anjani mengajak Arya makan siang bersama di pantry kantor. Bukan perintah, bukan basa-basi, tapi murni ingin tahu lebih banyak. "Menurut kamu, sistem absensi kantor bisa diintegrasikan sama aplikasi kerja harian?" "Tentu saja, Bu. Asal datanya konsisten, saya sudah sempat bikin sketsanya. Mau saya tunjukin?" "Mau banget." Arya selalu membawa catatan kecil dan laptop tuanya. Ia menjelaskan dengan kalimat sederhana, tanpa membual, tanpa sok pintar. Anjani duduk mendengarkan seperti gadis SMA yang sedang naksir teman sekelasnya. Senyum kecil, mata tak berpaling, kadang mencatat, kadang hanya membiarkan suara Arya menenangkan pikirannya. Yang membuat Anjani tersentuh bukan kecerdasan Arya semata, tapi cara ia memperlakukan semua orang. Dari cleaning service sampai direktur, Arya tak berubah. Ia tetap membungkuk sopan, tetap membantu membawa barang berat, tetap membagi senyuman pada siapapun.
Arya itu kalau senyum kayak orang habis ketemu ibunya setelah lama pisah, bisik Bu Maya dari bagian keuangan. Suatu hari, Anjani tersenyum sendiri mendengar komentar itu. Malam harinya di rumah, ia membuka laptop. Tapi yang terpampang bukan laporan keuangan, melainkan foto lama Arya yang masih mengenakan seragam petugas sedang bersih-bersih halaman. Anjani menatap foto itu lama. Dulu, ia tak pernah benar-benar melihat pria itu. Kini, ia tak bisa berhenti memperhatikannya. Suatu sore, hujan turun deras. Kantor mulai sepi. Anjani sedang berada di ruang kerjanya sendirian. Tiba-tiba, pintu diketuk pelan. "Permisi." Arya muncul membawa 2 cangkir kopi panas dari vending machine. "Saya lewat pantry tadi, teringat ibu suka kopi hitam," katanya. Anjani terkekeh pelkan. "Kamu sekarang sudah bukan petugas, tidak perlu repot-repot mengantarkan kopi." Arya tersenyum kecil. "Saya tetap ingat hal-hal kecil. Kadang itu yang bikin hari orang lain jadi lebih baik." Hening sejenak, Anjani memandangi wajah Arya. Di balik kelelahan kerja, matanya tetap jernih, sorotnya tulus, seperti orang yang tak pernah berniat mencelakai siapapun. "Arya, kamu pernah jatuh cinta?" Arya tampak kaget, tapi ia hanya tertawa kecil. "Pernah, tapi tidak berani bilang." "Kenapa?" "Soalnya saya merasa belum cukup layak waktu itu. Jadi, saya pikir mending saya buktikan dulu ke diri sendiri, kalau saya bisa berdiri sejajar." Anjani tak tahu harus membalas apa, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Saat Arya pamit dan menutup pintu, Anjani bersandar di kursinya. Tangannya menggenggam cangkir, terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Bukan karena minuman itu, tapi karena tangan yang memberikannya. Hari-hari berikutnya, perasaan Anjani semakin tumbuh diam-diam. Ia mulai mencari-cari alasan untuk bertemu Arya, mulai menunggu jam makan siang hanya untuk duduk bersamanya. Mulai tersenyum saat melihat Arya dari kejauhan. Walau hanya sekilas, ia tahu ini tidak seharusnya. Ia tahu banyak orang akan bertanya. Ia tahu dunia mereka masih berbeda. Tapi ia juga tahu satu hal pasti. Arya adalah satu-satunya pria yang membuatnya merasa damai, merasa dihargai bukan karena jabatan, bukan karena kecantikan, tapi karena siapa dirinya sebenarnya. Dan saat malam datang, ketika ia sendirian di apartemen mewahnya, Anjani mulai menulis sesuatu yang selama ini enggan ia akui. "Mungkin aku sedang jatuh cinta pada seseorang yang dulunya hanya kupanggil petugas." Malam itu, langit Bandung tampak lebih bersih dari biasanya. Angin bertiup lembut di atas rooftop kantor yang kini mulai sepi. Beberapa lampu di gedung sebelah masih menyala. Tapi, di tempat itu hanya ada 2 sosok yang berdiri menghadap ke arah kota, Anjani dan Arya. Sudah sejak sore Anjani mengajak Arya ke sana, bukan dengan nada memerintah, tapi dengan suara pelan dan agak gugup. "Kamu sempat tidak malam ini? Aku mau bicara, tapi bukan sebagai atasan, sebagai teman." Arya mengangguk, dan kini mereka berdiri berdampingan, diam dengan keheningan yang terasa lebih padat daripada percakapan panjang manapun. Anjani menatap ke bawah, ke gemerlap kota, lalu berbalik pelan menatap pria yang kini membuat jantungnya berdebar hanya dengan diam. "Arya, kamu ingat pertama kali kita bertemu?" Arya tersenyum tipis. "Tentu, sepatu Gucci kena kopi hitam." Mereka tertawa kecil bersamaan. Anjani menutup mulutnya lalu menunduk seperti menahan sesuatu yang selama ini mengganjal. "Waktu itu, aku pikir kamu hanya petugas. Aku bahkan tidak melihat siapa kamu sebenarnya. Yang aku pikirkan cuma harga sepatu, gengsi, dan siapa yang harus minta maaf. Dan kamu diam saja, tidak membela diri, tidak marah, cuma tunduk dan bersih-bersih." Arya masih menatap langit, senyumnya hambar. "Saya terbiasa diremehkan, Bu. Kalau saya marah, orang akan bilang saya tidak tahu tempat. Jadi, saya pilih diam, tapi bukan berarti saya lupa." Anjani menatapnya dalam. Angin menerbangkan helai rambutnya, tapi ia tak peduli. "Aku minta maaf Arya, bukan karena sekarang kamu sudah punya posisi. Tapi karena aku sadar waktu itu aku terlalu sombong. Aku pikir dunia cuma milik orang-orang di atas. Tapi kamu jauh lebih dari itu."
Arya akhirnya menoleh. Tatapan matanya tenang, tapi ada gurat ragu yang jelas di sana. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap Anjani dengan pandangan yang seperti ingin menyentuh, tapi tak berani. Saya tidak punya apa-apa, Bu. Saya tidak bisa bawa kamu ke restoran mahal. Saya tidak tahu caranya bicara seperti orang-orang kuliahan. Bahkan, motor saya sekarang sudah saya jual. Anjani menatap balik, tak mundur sedikit pun. Ia melangkah satu langkah lebih dekat. Tapi, kamu punya hati yang lebih besar dari siapapun yang pernah aku temui. Kamu tahu caranya sabar, tahu caranya menghormati orang, dan yang paling penting, kamu tahu siapa dirimu. Hening kembali menggantung di antara mereka. Untuk sesaat, suara kota seperti menghilang. Yang terdengar hanya detak jantung yang tak terkendali di dada masing-masing. Arya menunduk, tangannya mengepal pelan. Saya takut, Bu. Takut kalau semua ini cuma sementara. Takut kalau saya terlalu tinggi menengadah. Nanti jatuhnya makin sakit. Anjani melangkah lebih dekat. Kini hanya berjarak sejengkal darinya. Kamu tidak sendiri, Arya. Kalau kamu jatuh, aku juga jatuh bersamamu. Air mata menggenang di pelupuk mata Anjani, tapi ia tetap tersenyum seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah tersesat lama. Arya menghela napas panjang, lalu pelan-pelan ia mengangguk. Terima kasih, Anjani. Itu kali pertama ia memanggil namanya tanpa embel-embel formal. Anjani terdiam, lalu tersenyum semakin lebar, penuh haru. Di rooftop kantor malam itu, bukan hanya dua insan yang saling membuka hati, tapi juga dua dunia yang selama ini terpisah, perlahan mulai menyatu. Dalam diam, dalam pengakuan yang tertunda, dalam cinta yang tumbuh tanpa pamrih. Dan langit pun seolah mengerti, membiarkan bintang-bintang kecil hadir satu persatu. 1 tahun telah berlalu sejak malam di rooftop itu, dan banyak hal telah berubah. Bukan hanya posisi Arya di perusahaan yang kini resmi menjabat sebagai project manager, tapi juga cara orang-orang memandangnya. Dulu ia adalah petugas yang sering dianggap tak lebih dari bayangan di sudut ruangan. Kini namanya disebut dalam rapat direksi, presentasinya ditunggu, ide-idenya dicatat, bahkan beberapa klien besar secara khusus meminta Arya ikut dalam diskusi strategis. Tapi satu hal yang paling mengejutkan dunia kantor bukanlah prestasinya, melainkan siapa yang kini sering terlihat menggandeng tangannya di lobi gedung utama. Anjani, direktur operasional termuda di perusahaan induk itu. Wanita yang dulu dikenal keras, disiplin, dan sedikit dingin. Kini tak segan menggandeng pria yang dulu hanya dipanggil, "Petugas, tolong ambilkan kertas." Hari itu, Anjani dan Arya berjalan berdampingan menuju ruang konferensi besar. Mereka akan menghadiri presentasi dengan calon investor asing. Semua jajaran manajemen sudah hadir, termasuk ayah Anjani, sang CEO. Begitu pintu terbuka, ruangan mendadak sunyi. Beberapa manajer lama yang dulu sempat mencibir Arya saling melirik satu sama lain. Tapi Anjani tak gentar. Ia justru menggenggam tangan Arya dengan lebih erat lalu memperkenalkannya secara resmi. This is Arya Mahardika, our lead for system and integration. He'd be managing the core transformation phase of the project. Suaranya tegas, matanya percaya, dan Arya seperti biasa hanya menunduk sopan lalu mempresentasikan pekerjaannya dengan percaya diri tanpa perlu melebih-lebihkan diri. Setelah rapat selesai dan investor memuji performa tim, beberapa orang mendekati Anjani. Bu Anjani, kami awalnya sempat ragu dengan Pak Arya, tapi sekarang kami mengerti kenapa Ibu percaya penuh padanya. Anjani tersenyum samar, karena saya kenal dia bukan dari CV, tapi dari caranya bertahan saat semua meremehkan. Kabar tentang hubungan mereka tentu menyebar. Ada yang mencibir, ada yang sinis. Tapi makin lama, makin banyak yang justru diam-diam ikut mendukung. Apalagi setelah melihat perubahan positif dalam kepemimpinan mereka berdua.
Salah satu momen yang mengharukan terjadi saat acara perayaan ulang tahun perusahaan. Ayah Anjani naik ke podium dan berkata, "Setahun lalu, saya kira Arya cuma seorang anak muda yang kebetulan bisa komputer. Tapi hari ini, saya bangga menyebut dia sebagai bagian dari keluarga kami dalam banyak arti." Ruangan hening. Anjani menahan air mata. Arya hanya menunduk dan tersenyum kecil. Di balik semua itu, hubungan mereka dibangun bukan dari cerita dongeng, tapi dari hari-hari penuh perjuangan, dari obrolan larut malam, kerja lembur, canda ringan saat makan siang, dan perbedaan sudut pandang yang terus mereka hadapi bersama. Arya tetap menjadi pria sederhana. Meski kini bisa membeli mobil, ia masih naik transportasi umum. Ia tetap pulang ke rumah yang sama, menjaga adiknya yang kini sudah sembuh dan kuliah. Anjani pun berubah. Ia belajar menjadi lebih rendah hati, lebih mendengar, dan lebih memahami bahwa hidup bukan soal gengsi, tapi soal siapa yang mau berjalan bersamamu meski jalan itu terjal. Dan cinta mereka pun tumbuh, bukan karena kemewahan, bukan karena status sosial, tapi karena ketulusan. "Aku dulu mencintaimu saat kamu masih petugas," bisik Anjani suatu malam di beranda apartemen mereka. "Dan aku mencintaimu bahkan ketika kamu tak sadar siapa diriku sebenarnya," jawab Arya sambil menggenggam tangannya erat. Karena cinta yang tulus tak pernah peduli dari mana kamu berasal. Ia hanya peduli siapa yang tinggal saat yang lain pergi, siapa yang percaya saat dunia meragukan, dan siapa yang tetap memeluk saat kamu merasa tak layak dicintai.